Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi PAI Ibu Rangga Hayati MPDI, sekaligus menggantikan penguji 1 Ibu Dr. Master Ambo Baba. Kami hormati penguji 2 ada Ibu Satriani MPD, ada rekan pembimbing sekaligus sekretaris Ibu Pak Rian ya, Bapak Rian Reksadana dari MPD, serta Saudari Tania Aulia Mamonto yang akan mempresentasikan ya proposal penelitian skripsinya. Oke, mari kita buka sama-sama dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Tania Aulia akan mempresentasikan proposal skripsinya dengan judul Pengaruh Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa kelas 8 ya, SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Saudari Tania, Anda ini lahir dan besar di mana? Di Pulau Timur. Bukan di kota? Itu kebetulan kampung saya itu berbatasan dengan Kota Mobagu yang ada sekolah itu. Oh, perbatasan. Ada PAI ya. Oke, silahkan dipresentasikan. Kita beri waktu sekitar 8 menit ya. 7 menit, nah mungkin sampai 10 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islamiyya wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya saya sangat bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan juga perlindungannya. Alhamdulillah saya hari ini bisa melaksanakan ujian. Kemudian yang saya hormati pembimbing 1 saya Bapak Arhanuddin Salim MPD. Pembimbing 2 Bapak Rian Raindi Reksadana MSI. Yang saya hormati penguji 1 Ibu Mastang Baba MAG yang tidak bisa hadir pada hari ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Nur Hayati selaku Ketua Prodi PAI yang alhamdulillah hari ini mewakili penguji 1 yang tidak dapat hadir. Kemudian yang saya hormati penguji 2 saya yaitu Ibu Satriani MPDI. Oke, baik. Saya hari ini akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu Pengaruh Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Latar belakang masalah. Pendidikan di era modern ini merupakan suatu yang menjadi kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi demi terciptanya kemandirian dan kemajuan suatu bangsa. Kemandirian yang menurut Muhaimin dalam bukunya Rekonstruksi Pendidikan Islam pada aspek pribadi, yakni aspek mental dan sosial, sebagaimana tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik harus memiliki standar kompetensi yang mencangkup pedagogik, sosial, dan profesional. Kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki guru untuk berinteraksi secara sosial, baik dengan murid-muridnya, dengan sesama guru dan sekolah, atau bahkan dengan masyarakat luas. Guru pendidikan agama Islam harus memiliki kompetensi sosial karena guru adalah sosok pembimbing melalui kemampuannya memahami kejiwaan siswa. Sebagai guru pendidikan agama Islam harus memiliki andil yang penting untuk pembentukan karakter anak. Oleh karena itu dalam penelitian ini
peneliti hanya memfokuskan kepada kompetensi sosial guru, kompetensi sosial ini dapat memberi pengaruh yang signifikan dalam pembentukan karakter religius anak. Kemudian, batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan masalah. Di sini penulis hanya membatasi masalah mengenai bagaimanakah pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter religius siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Pagu. Kemudian rumusan masalah, bagaimanakah pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter religius siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Pagu. Definisi operasional. Judul yang penulis teliti yaitu pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter religius siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Pagu untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap judul yang penulis teliti. Oleh karena itu penulis menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan sosial guru yang mencangkup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru dan kemampuannya untuk berkomunikasi secara sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Kemudian karakter religius. Karakter religius itu adalah karakter religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya suatu kekuatan kodrati di atas manusia. Religius sebagai salah satu nilai karakter sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dituntut, toleran terhadap pelaksanaan agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kemudian, penelitian yang relevan. Pertama, skripsi yang disusun oleh Ibnu Khaldun Nawajib Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 yang berjudul Hubungan Kompetensi Sosial Guru PAI terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas 9 Keperawatan di SMK Karisma Panongan. Dan yang kedua, skripsi dari Dina Munawaroh Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul Kompetensi Sosial Guru PAI dan Relevansinya terhadap Pembentukan Karakter Siswa di SMK Negeri 1 Melipar Gunung Kidul. Nah, untuk persamaan skripsi yang pertama dan skripsi yang peneliti kaji yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Akan tetapi judul tidak sama dengan yang peneliti kaji. Kemudian yang penelitian kedua tidak sama dengan penelitian yang peneliti kaji karena yang penelitian kedua itu menggunakan metode kualitatif. Nah, sedangkan perbedaan dari kedua skripsi itu dengan skripsi peneliti kaji yaitu waktu penelitian, tujuan penelitian, dan juga objek dari penelitian. Kemudian landasan teoritis. Yang pertama itu kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang pemimpin yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Kedua, kompetensi guru. Kompetensi guru diartikan dengan penguasaan terhadap suatu tugas yang diartikan dalam mengajar atau mendidik, kemudian keterampilan sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan yang dia lakukannya. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Adapun kompetensi sosial yang wajib dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian konsep kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidikan sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Kemudian karakter. Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologis seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, konsep pembentukan karakter religius.
Pendidikan karakter adalah penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Yang dalam hal ini untuk pembentukan karakter religius siswa dalam tindakan maupun sikap yang berdasarkan terhadap ajaran agama Islam atau ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan. Di sini peneliti mengambil jenis dan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Kemudian yang kedua, tempat dan waktu penelitian itu di SMP Negeri 6 Kota Mobagu, di Kota Mobagu Timur, dan kemudian populasi dan sampel. Yang ketiga, yang keempat, jenis dan sumber data, dan yang kelima, teknik pengumpulan data. Terima kasih. Oke, Saudari Tania ya. Terima kasih atas presentasinya. Judulnya adalah pengaruh kompetensi sosial ya terhadap pembentukan karakter religius siswa. Seingat saya ini ada judul seperti ini juga yang saya bimbing. Cuma mungkin perbedaannya karena barusan selesai kalau saya tidak salah. Ya juga. Analisis kualitatif, tapi kalau Anda ini ingin coba menganalisis pakai pendekatan kuantitatif ya. Oke, mungkin kita beri kesempatan pada penguji pertama, Randa Mahayati, PDI. Kita persilakan. Saudara angkat masalah bahwa pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap pembentukan karakter religius siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Apa yang melatar belakangi saudara sehingga mengangkat permasalahan ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari penguji 1. Mengapa saya mengangkat judul ini? Dikarenakan kemungkinan guru-guru sekarang itu hanya fokus terhadap kemampuan kognitif, karena berdasarkan dengan pengamatan saya di sekolah yang PPKT kemarin dan juga yang di rumah kemarin saya pulang, berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan guru itu hanya fokus, guru pendidikan agama terkhususnya hanya fokus dengan kognitif saja, yang artinya memberikan saja pengetahuan, memberikan hafalan terhadap siswa. Tapi yang kurang di sini adalah interaksi guru terhadap interaksi guru dengan siswanya, yang dalam artian komunikasi guru dengan siswanya itu kurang. Adapun kebanyakan guru-guru juga tidak mengenal baik siswanya. Jadi itu yang melatar belakangi saya tertarik terhadap judul ini, saya teliti. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ya, ada berapa kompetensi guru yang harus dimiliki? Ada 4. Yang pertama itu pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan juga profesional. Dari keempat kompetensi ini, yang paling ditekankan kepada siswa kompetensi apa? Kepribadian dan juga sosial. Pedagogik juga. Pedagogik ya. Karena pedagogik itu sudah mencakup sosial dan juga aspek kepribadian. Ini kan pengaruh kompetensi sosial guru. Kira-kira indikator kompetensi sosial guru kira-kira apa itu indikatornya? Indikator kompetensi sosial guru. Kan nanti kan saudara
angket. Iya. Yang indikatornya kompetensi sosial ini guru ini 1, 2, 3, 4 baru dipilih oleh siswa. Kemungkinan bagaimanakah guru mampu berkomunikasi dengan siswa, dan juga bagaimanakah guru interaksi guru dan siswa itu seperti apa. Banyak saya kira tentang indikator kompetensi sosial itu banyak, bukan cuma berkomunikasi Terhadap masyarakat dan juga orang tua juga, dan juga sesama guru. Ada satu, mungkin barangkali rasa empati, ya, rasa empati. Baru bagaimana dia memotivasi siswa. Jadi sudah dua indikator. Apalagi ada banyak, harus saudara tahu ini indikatornya nanti, ini dia kompetensi sosial. Ada beberapa, ada lebih 10, kamu harus cari beberapa supaya baru dikaitkan dengan bagaimana pembentukan karakter religiusnya anak-anak. Ya, untuk masuk apakah masuk dermawan, itu kan masuk indikator kompetensi sosial. Ya. Tuh banyak di situ. Yang nanti saudara untuk membuat kuesioner, karena ini kan dikaitkan dengan kompetensi sosial, guru baru dikaitkan dengan bagaimana pembentukan karakter religius siswa. Jadi nanti konsultasi ke pembimbing 2, karena itu dia yang bagaimana percaya dirinya guru menghadapi siswa, bagaimana guru itu memahami orang lain, ya dalam hal ini adalah siswanya sendiri maupun dengan guru, ya, dan bagaimana beliau berkomunikasi antara masyarakat di lingkungan sekolah. Tuh, banyak, saya kira banyak indikatornya, dan bagaimana masuk juga budaya, itu masuk kompetensi sosial. Kalau tidak salah, bagaimana dia berkomunikasi dan bagaimana beliau bernegosiasi. Ya, tentu harus saudara bedakan berkomunikasi dan bernegosiasi dan meyakinkan orang lain. Ya, jadi bedakan itu berkomunikasi dan menegosiasi orang lain, supaya apa yang yang dibuat nanti atau ada program yang dibuat bisa negosiasi dengan orang lain supaya program ini bisa tercapai. Ya, itu barangkali saudara harus uraikan di sini, ya, di indikator-indikatornya itu. Ya, di kompetensi yang nanti saudara uraikan kompetensi guru dulu. Ada beberapa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ya, baru nanti dibatasi bahwa kompetensi yang kami uraikan adalah kompetensi sosial tentang karakter, ya, karena saudara hubungannya kompetensi sosial. Apa itu karakter religius? Karakter religius itu adalah sikap dan juga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama. Tentu saudara harus kaitkan nanti, karena ada beberapa karakter, ya. Tapi saudara ambil karakter religius. Oh iya, sudah difokuskan karakter religiusnya. Jadi sudah terfokus dengan apa? Nanti karakter religius dibuat lagi indikatornya, karena ini kan pengaruh. Ya, untuk dikaitkan dengan kompetensi sosial guru, nanti dibuatkan angket. Luar biasa. Ya, yang kajiannya relevan.
Nih, kajian yang relevan, saudara angkat ini semua dari luar, ya, dari luar IAIN Manado. Oh, bisa diambil. Coba, siapa yang mau mengangkat IAIN Manado kalau bukan orang diri sendiri, apalagi BAI? Saya kira sudah banyak yang pernah mengangkat ini tentang kompetensi guru, baik itu dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, itu dia bahas satu sekaligus. Itu tolong dicari di perpustakaan, karena sudah banyak yang pernah mengangkat daripada saudara mengangkat yang lain di luar IAIN. Terkenal kamu sendiri nggak ada mau angkat prodi atau institusi saudara sendiri, ya? Iya. Ya, saya kira begitu, Pak. Nggak usah terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita di Mas sama Bapak ya tidak sempat hadir ya. Oke, selanjutnya kita beri kesempatan kepada pengunjung kedua, Ibu Satriani. Silakan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan penguji yang saya sangat hormati beserta adik-adik yang sempat hadir mendampingi temannya, terkhusus untuk Adinda Tania Aulia Mangonto. Alhamdulillah ya, Dek, sudah sampai di tahap ini. Ya. Sebelum seminar proposal, Ibu yakin Tania sudah membaca proposalnya. Baik, judulnya terkait penelitian kuantitatif, Dek, ya. Sebelum Ibu mengoreksi, bisa Tania jelaskan dari hasil bacaan itu kekurangan dari proposal ini apa? Kemungkinan kekurangan dari proposal ini penguraian materinya masih kurang. Kemudian tadi juga sudah dikoreksi oleh penguji 1 Bunda Nurhayati bahwa penelitian yang relevan masih kurang. Kemungkinan itu nanti akan ditambahkan lagi 1. Kemudian masih banyak lagi yang belum saya uraikan di proposal saya. Contohnya Mengenai uraian karakter religius, kompetensi guru pendidikan agama Islam, dan juga kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam yang saya harus uraikan lebih jelas lagi. hanya itu. Jadi begini, Dek, ya. Nanti silahkan lihat pedoman, karena penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu sangat berbeda isi di dalam skripsi itu. Begitu juga dengan proposal. Jadi silahkan diperhatikan apa-apa saja yang belum ada di sini. Untuk lengkapnya dilihat pedoman, tapi yang Ibu temukan. Jadi catatan pertama Ibu adalah sesuaikan dengan pedoman skripsi. Yang kedua, Ibu belum menemukan adanya hipotesis. Kalau kuantitatif kan berangkat dari itu yang terlupa, dan itu yang tidak ada, ya. Dan tadi di latar belakang masalah penguji 1 sudah tanyakan dan Tania sudah memaparkan tadi, tetapi Ibu lihat di proposalnya itu tidak ada. Jadi di latar belakang masalah itu harus ada, Dek, hasil penelitian awal. Jadi mungkin observasi awal, ya, atau interview terkait masalah yang terjadi di sana terkait judul ini. Tadi sebenarnya sudah dipaparkan, tapi tidak ada di proposalnya. Itu harusnya ada di proposal. Baik itu dari hasil interview maupun observasi atau lain sebagainya. Ibu bertanya kembali, yakin mau penelitian kuantitatif? Yakin, Bu. Iya, karena di proposalnya juga Ibu perhatikan untuk penggunaan rumus.
itu belum ada sama sekali. Teknik analisis datanya yang hilang. Tania paham terkait aplikasi SPSS? Belum. Harusnya sudah tahu karena mau mengambil penelitian kuantitatif. Sudah ada aplikasinya? Belum di tapi akan kita lihat. Masya Allah. Ya, semoga dengan kegigihan Tania proposal ini tetap bisa dilanjutkan. Jadi sarannya Ibu, itu yang kurang tadi, rumus teknik analisis data. Pada teknik analisis data itu belum ada. Kemudian seperti tadi penguji 1 bahwa ini ada berapa variabel penelitiannya? Ada 2. Yang pertama apa? Kompetensi guru, kemudian pembentukan karakter siswa. Itu yang harus ada di kajian teoritisnya terkait indikator dari 2 variabel tadi. Dan itu yang akan dijadikan bahan untuk membuat apa? Instrumen penelitiannya apa? Metode pengumpulan datanya apa? Metode pengumpulan datanya menggunakan apa? Metode eksperimen, pengumpulan data, angket. Itu yang belum ada. Seharusnya proposal kan sudah ada itu. Instrumen penelitiannya berupa angket. Kemudian kita kembali ke metode lagi yang populasi dan sampel. Coba dibuka proposalnya. Itu Ibu belum temukan ada berapa populasi dan jenis penarikan sampelnya apa. Itu belum ada. Makanya Ibu tanyakan tadi, yakin mau ambil penelitian kuantitatif? Karena masih banyak yang tidak ada di proposal ini. Dan yang tidak ada itu justru itu yang penting di penelitian kuantitatif. Populasinya belum tahu, jenis penarikan sampelnya juga belum ada. Teknik analisa datanya belum juga ada. Jadi untuk Tania harus banyak belajar, banyak membaca, karena masih banyak yang perlu dilengkapi, bukan diperbaiki ya, ini dilengkapi karena banyak yang kurang. Jadi gue harapkan tetap semangat untuk mengerjakan proposalnya, harus lebih intens bimbingan. Begitu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Satriani. Jadi ada 2 ya, sudah 2 penguji kita ini memberi saran dan komentar ke saudari Tania. Ada beberapa hal saya kira yang memang penting untuk ditambahkan kalau mau proposal ini dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Rian komentar sekaligus masukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Tuan Sidang hari ini mentorong kami yang saya hormati Prodi PAI Ramdhani Hayati PDI, juga ada penguji 2 Satu PAI dan Sekretaris Prodi PAI Pak Abdul PDI, serta saudari Tania Aulia Mahmud. Tania apa? Tania. Iya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh penguji 1 maupun penguji 2 pada hari ini, termasuk yang paling penting itu tadi yang di latar belakang. Kenapa dari 4
kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru, Anda cuma memilih salah satu, yaitu kepribadian sosial. Kemudian kenapa dari 18 karakter yang dikehendaki dalam pendidikan kita di Indonesia itu ada 18, tapi Anda hanya memilih satu, yaitu karakter religius. Itu perlu dijelaskan secara jelas di latar belakang, sehingga Anda fokus kepada dua hal tersebut yang menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Kemudian, perlu dijelaskan juga di definisi operasional. Definisi operasional itu bukan pengertian judul, bukan menguraikan kata per kata, tapi yang Anda uraikan itu adalah variabel. Karena tadi ada dua variabel yang ingin Anda teliti dalam penelitian ini, yaitu variabel mengenai kompetensi sosial guru dan karakter religius. Maka dalam definisi operasional itu seharusnya yang dijelaskan itu adalah dua variabel tadi. Apa yang Anda maksud dengan dua variabel tadi dalam penelitian ini? Misalnya apa yang Anda maksud dengan kompetensi sosial guru PAI? Seperti apa yang Anda maksud? Maka di situ sudah tergambar jelas apa yang ingin Anda lihat. Maka definisi operasional ini didefinisikan itu harus bisa terukur. Jadi tidak abstrak. Kalau di sini kan masih abstrak. Kalau dia sudah operasional berarti definisinya itu bisa terukur. Kemudian di kajian terdahulu saya rasa sudah banyak yang mengkaji mengenai kompetensi profesional ini atau kompetensi guru ini. Silakan Anda cari utamanya yang dari IAIN Manado. Minimal ada Anda cantumkan situ sebagai penelitian relevan yang Anda jadikan sebagai pembanding untuk penelitian Anda. Kemudian di landasan teori penjelasannya masih kurang, di kompetensi sosial belum digambarkan dengan jelas, kita belum lihat indikatornya seperti apa saja. Kemudian begitu pun dengan yang karakter religius, penjelasan karakter secara umum belum lengkap. Kemudian terkhusus mengenai karakter yang religius juga. Silakan nanti Anda cari, silakan Anda lebih banyak lagi membaca tentang pendidikan karakter. Nanti supaya di situ Anda bisa bercerita banyak, atau nanti ketika Anda akan merumuskan indikator itu Anda mengambilnya dari teori-teori yang sudah ada. Kemudian berikutnya mungkin Anda perlu membuka juga mengenai standar nasional pendidikan. Di situ mungkin dijelaskan mengenai pengertian guru. Kemudian Anda juga perlu melihat mengenai undang-undang guru dan dosen. Jadi di situ Anda mendapatkan informasi-informasi mengenai kriteria untuk menjadi seorang guru. Salah satunya itu yang di dalamnya harus memiliki salah satu kompetensi, yaitu kompetensi sosial Anda ingin angkat dalam penelitian ini. Kemudian di metodologi, metodenya itu adalah kuantitatif, kemudian bukan eksperimen ya. Jadi penelitian kuantitatif tapi bukan eksperimen. Kalau eksperimen itu berarti Anda akan melakukan suatu perlakuan. Sementara di sini Anda tidak melakukan perlakuan. Jadi penelitian kuantitatifnya itu bukan penelitian yang eksperimen. Karena Anda di sini ingin melihat pengaruh, berarti analisis yang akan Anda gunakan itu adalah regresi. Karena di sini hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi yang digunakan itu adalah regresi yang sederhana. Kemudian perlu diketahui juga mengenai jumlah populasi. Ini di kelas 8 ada berapa orang? Ada berapa siswa? Kalau siswanya itu belum saya langsung minta datanya. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran berapa. Ya, karena ini nanti akan menentukan besar sampel, tentu harus mengetahui berapa jumlah siswanya dulu. Kalau misalnya kelas 8-nya itu hanya sedikit, nanti Anda tidak memenuhi prasyarat pemenuhan jumlah sampel minimal untuk melakukan analisis kuantitatif. Kalau misalnya terlalu banyak,
Nah, nanti Anda akan menentukan metode pemilihan sampel yang seperti apa. Jadi dipastikan dulu berapa jumlah siswanya. Kemudian yang kedua, hipotesis juga belum ada, kerangka berpikir juga belum ada. Apa hubungan antara dua variabel ini, antara kompetensi sosial dengan kompetensi religius. Kemudian teknik analisis data juga belum ada. Jadi ini data setelah ini mau diapakan, itu belum ada. Instrumen kisi-kisi juga belum ada. Jadi itu nanti masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu Anda lengkapi. Nah, mungkin yang saya perlu tekankan di sini adalah karena Anda menggunakan angket itu berarti nanti ada daftar pernyataan. Nah, itu sebelum diedarkan itu harus divalidasi dulu. Entah Anda menggunakan expert ya untuk menilai angket yang sudah Anda buat. Nah, kita ada banyak sekali ahli pendidikan di sini, jadi saya rasa Anda tidak akan kesusahan untuk menemukan validator untuk menilai angket yang sudah Anda buat. Nah, supaya apa yang Anda buat nanti itu benar-benar dapat mengukur apa yang ingin Anda ukur. Kemudian kalau saya lihat ini di sini mungkin kemungkinan besar nanti Anda akan menggunakan siswa untuk mengumpulkan data mengenai kompetensi sosial guru. Mungkin yang pertanyaan di sini ini kan masih SMP kelas 8. Apakah mereka bisa memberikan penilaian terhadap kemampuan guru? Kalau dilihat kan mereka masih ya usia, ya kalau saya masih remaja awal. Apakah mereka sudah bisa memberikan penilaian terhadap kompetensi sosial guru? Karena yang dinilai di sini adalah bukan hanya interaksi guru dengan siswa, tapi interaksi guru dengan teman sejawat, kemudian interaksi guru dengan kepala sekolah, termasuk interaksi guru dengan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah seorang siswa dapat melihat semua itu dan memberikan penilaian terhadap guru? Kalau misalnya siswa SMA mungkin sudah bisa memberikan penilaian, tapi ini masih SMP kelas 8. Ya, apakah Anda bisa memberikan penjelasan bahwa mereka ini, siswa ini, benar-benar dapat memberikan penilaian terutama dalam variabel kompetensi sosial guru? Menurut saya siswa kelas 8 itu sudah bisa memberikan penilaian terhadap guru, karena beberapa waktu yang lalu sebelum saya mengambil judul ini, saya bertanya kepada salah satu siswa di sana yang kelas 8. Saya bertanya, seperti apa guru Anda di sekolah? Kemudian dia menjawab, seperti ini, biasanya dia tidak masuk, biasanya dia seperti ini, hanya memberikan tugas seperti ini, begitu. Oke. Jadi menurut Anda bisa ya? Ya, saya harap memang seperti itu supaya nanti penilaiannya itu tidak asal-asal menilai siswa. Kemudian berarti ini tugas Anda juga untuk membuat pernyataan juga atau pernyataan dalam angket itu yang menyesuaikan dengan level berpikir siswa kelas 8. Ya. Jadi pernyataannya yang menyesuaikan dengan siswa yang akan Anda jadikan data untuk mengambil menyebarkan angket tadi. Ya, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke pengundi saat. Terima kasih Pak Rian. Baik, saya dari tadi berpikir ini kelihatannya agak berat ya, riset Anda ke depan ini, karena pertama menurut saya, ya tentu saya bertanggung jawab ya full karena saya ditunjuk menjadi pemimpin Anda. Seingat saya baru 1 kali mengoreksi ini, sudah. Ya saya memberi kesempatan Anda untuk ujian karena sudah diperiksa sama Pak Rian. Saya bilang lanjut aja dulu supaya bisa Anda. Ya saya begitu, kalau Pak Rian sudah lihat tanda tangan, saya ikut saja ke Pak Rian. Apalagi kalau analisanya kuantitatif, ya tentu Pak Rian tidak bisa diragukan hal itu ya. Tetapi memang saya terakhir ini baru sadar ya,
itu informasi ke Kapolri juga bahwa memang kelihatannya kita pembimbing ini kadang-kala lengah ya, karena mungkin karena kesibukan. Ini saya terpengaruh dengan pasca sarjana ya. Kemarin saya menguji di pasca sarjana. Proposal tesis. Ya tidak sama baiknya juga dengan proposal yang Anda bikin, itu level S2. Lalu saya berpikir bahwa memang kelihatannya selama ini kita dosen-dosen ini terlalu memudahkan sebenarnya mahasiswa kita ini, terutama di S2 ya, itu pengalaman saya. Lalu saya berpikir kayaknya perlu ada upaya yang serius untuk dosen-dosen, terutama untuk pribadi saya ini, untuk lebih serius lagi membimbing begitu ya, supaya pertama tidak mempermalukan diri sendiri sebagai pembimbing, sebagai doktor katakanlah begitu, dan yang kedua juga tidak menghancurkan Anda secara akademik ya, karena kalau dibiarkan kan menghancurkan terus menerus begitu Anda jadi tidak punya daya juang ya untuk menyelesaikan problem. Nah ini tentu menurut saya perlu upaya yang serius ya. Jadi dari 3 komentar tadi, baik penguji 1, penguji 2 dan tentu pembimbing 2 ini masih banyak hal ya. Saya tadi baru baca-baca juga secara serius. Ini terutama soal pengutipan banyak tak putar-putar di nama orang. Anda putar-putar. Misalnya ini yang paling dekat ini. Ini orang Gorontalo ini yang sangat terkenal, Hamsa Beuno. Itu profesor riset. Anda tulis Uno B Hamsa. Ini Surahmat Winarno, harusnya Winarno Surahmat ya. Jadi ya ini kelemahan saya ya, karena tidak mengkoreksi Anda sebelumnya. Harusnya hal-hal yang begini tidak boleh lagi. Lalu ada banyak hal saya kira yang secara penulisan juga perlu diperbaiki, terutama pengutipan begitu ya. Nah, tapi kalau mendengar komentar ketiga penguji tadi, menurut saya ada harapan supaya Anda bisa belajar ya. Kalau Anda memaksakan mau pakai analisis kuantitatif, itu menurut saya bagus ya, supaya Anda bisa ada tantangan tersendiri begitu. Apalagi menurut saya Anda belum punya pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian Anda, karena Anda tidak tahu berapa populasinya di sana. Itu kan tidak ada data populasi kan, siswanya berapa, paling tidak mungkin 30 orang kalau kelas 8 ini siswa. Nah itu jadi problem kalau mau ditarik sampelnya kan, karena tidak ini. Nah juga terkait pembuatan angket dan lain sebagainya, itu perlu belajar. Saya pastikan ini agak lama prosesnya ini kalau modelnya begini, dan Anda harus bersedia untuk sedikit memutar otak ya, sedikit belajarlah untuk membaca begitu. Nanti saya coba bantu untuk analisa teoritisnya begitu. Ada banyak saya kira artikel-artikel yang berhubungan dengan sini, dan tulisan Anda ini kan bukan hal yang sudah banyak yang menulis soal kompetensi sosial seperti ini, dan dihubungkan dengan karakter religius ya, peserta didik tadi. Nah, kalau menurut saya problem utamanya itu karena keempat kompetensi itu biasanya orang lebih banyak mengkaji aspek-aspek kompetensi pedagogiknya, kemudian profesionalnya dan kepribadiannya. Ini yang lebih banyak dibahas biasanya ya. Lalu kemudian kira-kira melupakan kompetensi sosial ini, padahal kompetensi sosial ini kan paling sangat penting ya. Nah, terakhir, riset-riset terkait soal kompetensi sosial itu lebih banyak membahas soal keterasingan seorang guru. Jadi guru itu dibebani oleh tugas-tugas menumpuk di sekolah, mengajar, kemudian mempersiapkan RPP dan lain sebagainya. Lalu dia merasa terasing dengan lingkungannya, akhirnya merasa sendiri, jenuh dengan pekerjaannya. Ini jadi problem utama di kompetensi sosial yang sekarang lagi marak dikaji. Juga mungkin dosen-dosen juga ya, terlalu sibuk, akhirnya tidak ada komunikasi dengan tetangga, tidak ada komunikasi dengan suami, dengan istri, dengan anak. Begitu akhirnya jadi insecure dengan realitas sosial. Nah itu problem kompetensi sosial yang
menurut saya bisa menjadi latar belakang melihat guru yang ada di guru PAI ya, yang ada di SMP. Apa memang begitu? Guru PAI di sana itu juga merasa kesepian begitu ya, atau apa begitu ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang guru. Nah ini saya kira penting untuk Anda baca itu. Jadi perlu dihubungkan secara umum lalu secara spesifik ke problem dasar ya, kompetensi sosial guru PAI di SMP Kota Mobagu, Negeri Kota Mobagu. Anda PPKT di sana? Tidak, di Belang. Oh bukan ya. Biasanya sih yang lebih mudah itu karena pernah PPKT di sana, pada akhirnya dia sudah punya pemahaman standar, observasi awal terkait. Ya kalau ini diterima, Anda perlu mungkin ke sana karena rumah Anda dekat sana ya. Iya. Berapa jauh dari sekolah itu? Cuman beda kampung. Kalau mau misalnya jalan kaki juga bisa. Oh berarti dekat. Cuman dekat. Setelah ini Anda pulang ke sana, cari datanya, lalu setelah itu kembali, lalu kita diskusikan begitu. Kalau ini diterima ya, diajukan sebagai prasyarat untuk penelitian skripsi Anda. Oke, saya kira itu dari saya. Mungkin gimana prosedurnya? Ada penilaian? Ada penilaian? Tidak jalan. Oke, sambil menunggu ya, kita skorsing dulu sampai 2 atau 3 menit ke depan. Oke, baik. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, skorsing sidang kita cabutkan. Baik, Saudari Tania Aulia Mamonto, setelah mendengarkan Anda mempresentasikan draft proposal Anda, lalu ada komentar pertanyaan dari Dewan Penguji Proposal, maka dengan ini kami Dewan Penguji memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Saudari Tania Aulia Mamonto untuk melanjutkan ya, diterima proposalnya dengan perbaikan. Tentu harus ada pernyataan. Berapa lama ini perbaikannya? 1 bulan ya? 1 bulan ya. Iya. 1 bulan ke revisi ini baru minta tanda tangan. Ya artinya kalau lewat 1 bulan ujian proposal lagi Anda. 1 bulan direvisi sesuai saran Ya. tadi, buat Ya. angketnya apa, indikatornya itu, Ya. populasinya, hipotesisnya apa, direvisi sesuai saran tadi tim penguji. Oke. Sanggup 1 bulan. Kenapa Anda ketawa? Omong. Nah memang 1 bulan, Sanggup? bukan Sanggup 1 Anda? tahun. Kalau misalnya Bapak boleh dirubah jadi 2 bulan, maksudnya penambahan waktu sekedar. Gimana itu? Anda mau ngapain lama sekali 2 bulan? Anda mau menikah? Udah 1 bulan aja lah. Iya, Ya. Harus yakin. Harus yakin, tidak bisa enggak. Oke? Iya. Oke, baik. Nanti Anda tanda tangan ya setelah itu. Baik, sekira demikian ujian proposal hari ini atas nama Tania Aulia Mamonto dengan NIM 1823070. Atas nama Ketua Sidang mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensi Bapak Ibu di dalam menghadiri ujian skripsi Saudari Tania. Demikian, mari kita tutup ujian seminar proposal ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak foto. Bapak